Jadi Mas Budi soal ganjil genap, menurut saya ingin jelaskan dulu ini ada dua urusan yang berbeda. Satu adalah soal pengendalian lalu lintas. Karena itulah kemudian dilakukan kebijakan ganjil genap untuk mengendalikan kemacetan. Dan di situ dibuat mobil-mobil terkena kebijakan ganjil genap, ada sekian ruas jalan yang kena. Lalu terjadilah pandemi. Pada saat pandemi kita harus mengendalikan penularan. Penularan itu terjadi banyak di kendaraan umum. Kalau kita menerapkan ganjil genap, maka orang pindah ke kendaraan umum. Betul kan? Nah, karena pindah ke kendaraan umum, maka risikonya tinggi. Karena itulah begitu ada pandemi, maka ganjil genap lalu ditiadakan. Supaya mengurangi orang naik kendaraan umum. Supaya naik kendaraan pribadi. Tapi kita menganjurkan sekolahnya ditutup. Kantornya dikerjanya di rumah. Karena itulah kemudian kendaraan pribadi lebih baik daripada kendaraan umum. Supaya tidak ada penularan. Jadi gitu kira-kiranya kebijakan soal ganjil genap. Kita tiadakan supaya orang tidak tertular di kendaraan umum. Dan bila harus pergi dari rumah, pakai kendaraan pribadi. Lalu sekarang masuk masa transisi kemarin. Ganjil genap juga belum diaktifkan lagi. Supaya orang bisa naik kendaraan pribadi. Nah, tetapi di dalam Pergub 51 itu, ada klausul yang mengatur bahwa apabila diperlukan, gubernur bisa menerapkan kebijakan ganjil genap untuk semua kendaraan. Nah, ini tujuannya bukan untuk mengendalikan kemacetan. Tujuannya untuk mengendalikan kendaraan keluar dari rumah. Jadi, kalau sampai kasusnya melonjak, pasiennya tambah, kematiannya tambah, maka itu kondisi mengkhawatirkan tuh. Maka gubernur bisa narik rem itu emergency brake policy, kebijakan rem darurat bisa dikerjakan dan bisa menerapkan ganjil genap untuk semua kendaraan. Kalau ini tujuannya adalah untuk membuat orang berada di rumah, tidak bepergian. Kenapa? Karena kendaraan umum pun hanya boleh ngangkut 50%. Nah, alhamdulillah sampai dengan sekarang kita belum melihat adanya lonjakan kasus, lonjakan pasien, lonjakan kematian. Jadi tidak ada tanda-tanda akan menerapkan ganjil genap untuk seluruh kendaraan. Tapi gitu kira-kiranya penjelasannya. Lalu yang kedua soal event-event. Secara umum belum boleh. Karena resepsi belum boleh, kegiatan. Kalau menikah boleh, di kantor KUA. Tapi kalau resepsinya belum. Kalau sunatan boleh, tapi rame-rame sunatan jangan. Walau mau disunat tuh Pak Gub. Ini sampai Juli atau sampai akhir Juni, Pak? Nah, itu nanti sampai akhir Juni. Nanti bulan Juli kita lihat kondisinya gimana. Jangan lupa subscribe ya.